Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adli. Dan saya Doni. Kami dari kelas 12 TBSM 1 dari kelompok 2 akan menjelaskan kajian Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Dan Doni akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunna faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyarihum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan isi kandungan dari ayat tersebut, Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang genting seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Perintah kepada Rasulullah SAW agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan seperti masalah sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tawakal. Perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung. 6. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman ayat. Mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Berusaha konsisten dengan hasil bermusyawarah dan mengimplementasikannya dengan penuh kesungguhan. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjunjung semangat kekeluargaan serta kebersamaan. Berikut contoh hadis yang terkait dengan demokrasi dalam Islam. Terjemah hadis. Dari Az-Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi Aisyah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk memilih atau cerai atau tetap bersama pada istrinya. Beliau memulai denganku. Beliau bersabda, saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Karena itu janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Dia, Aisyah, berkata, beliau tahu besar kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Dia, Aisyah, melanjutkan, kemudian beliau bersabda, sungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu sampai selesai 2 ayat. Aisyah berkata, apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasulullah serta kampung akhirat. Hadis radhiyallahu anhu, hadis Bukhari. 4. Kandungan makna hadis. Rasulullah SAW selalu mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah dalam hal-hal penting yang sangat menghargai pendapat istrinya. Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan duniawi. Aisyah radhiyallahu anhu menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasulullah SAW bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan karena merupakan perintah Allah yang harus diikuti oleh orang beriman. Aisyah radhiyallahu anhu lebih mencintai Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat dibanding kemewahan duniawi, dan
meyakini kedua orang tuanya tidak akan setuju jika ia bercerai dengan Rasulullah SAW hanya karena alasan materi. Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri yang paling pertama ditawarkan pilihan tentang hal tersebut sebelum istri-istri yang lain. Rasulullah SAW mengajarkan untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. 5. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman hadis. Berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dengan jelas dan tidak memerlukan musyawarah seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam dan prinsip Islam yang lain. Berusaha bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Mungkin sekian dari kami kelompok 2 kelas 12 TBCM 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.